Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Agustina, NIM B100-20353 akan menjelaskan tentang korupsi. Latar belakang korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah pelaksanaan keuangan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding THR, uang pesangon, dan lain sebagainya di luar batas kewajaran, bentuk perampasan dan keuangan negara. Demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Masalahnya adalah ketika korupsi diberantas, tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju. Korupsi harus diberantas. Jika tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai titik yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibanding dengan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Perumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan korupsi? 2. Persepsi masyarakat tentang korupsi. 3. Faktor penyebab adanya korupsi. 4. Fenomena korupsi di Indonesia. 5. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 6. Bagaimana cara pemberantasan korupsi? Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dengan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonest, ketidakjujuran dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh dan tak acuh. Namun yang paling buruk adalah sikap rakyat yang menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering mereka angkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahannya secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Penyebab faktor korupsi. Berikut adalah faktor-faktor yang mendasari penyebab dari korupsi. 1. Penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai make-up politik yang sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. 4. Budaya memberikan upeti, imbalan jasa, dan hadiah. 5. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari keuntungan korupsi. Serta saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. 6. Tidak peduli dengan orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi. 7. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Frans Magin Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang menerapkan agama itu sendiri. 8. Sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial yang lebih berorientasi pada agama, memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, adalah
1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. 2. Institusi yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi, serta kekuatan asing lainnya. 3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. 4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan informasi dengan dalih kepentingan rakyat. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah dalam mengawali upaya-upaya melalui KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi dan aparat hukum lainnya. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menanggulangi dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martil bagi KPK. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. 1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. 2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi sektor publik dengan mewujudkan good governance. 3. Membangun kepercayaan masyarakat. 4. Mewujudkan keberhasilan dan penindakan terhadap korupsi besar. 5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Cara pemberantasan korupsi. Presiden melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan kantor kepresidenan, kantor Wapres, sekretariat negara, serta yayasan-yayasan. 2. Mengawasi pengadaan barang di semua departemen. 3. Mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi Aceh. 4. Mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. 5. Menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan korupsi yang kabur ke luar negeri. 6. Meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar. 7. Meneliti pembayaran pajak dan cukai. Cara lain penanggulangan korupsi adalah menegakkan hukum itu sendiri. Adapun UU Pembantu yang ada adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan RUU KUHP tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP diatur dalam bab 31 pasal 681 sampai 690. Tindakan pidana korupsi dalam rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana. Cara garis besar rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, korupsi adalah tindakan awal yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi termasuk dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengelolaan dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, dan struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang di antaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan. Saran, sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal kecil.